minyak urapan itu apakah itu alkitabiah atau Betul. Masih relevan kalau dipakai? Masih, bahkan sampai sekarang, salah satu sakramen itu kan sakramen perminyakan, mengurapi gitu dengan minyak, dan ketika kita di krisma juga menggunakan minyak gitu. Jadi apakah itu alkitabiah? Betul. Jadi kalau misalnya ada orang sakit terus memakai minyak urapan itu boleh? Boleh. Itu alkitabiah. Itu ajaran. Jadi aku pikir ini ajaran bidat gitu. Enggak ya? Oh, ya. Terus masih boleh satu lagi nggak, Kak? Boleh. Ya. Tentang tribulasi, ya kan? Aku kemarin tanya ke Kakak melalui typing di bawah. Ya, tribulasi itu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi kayak kesusahan, kesengsaraan, atau lebih tepatnya zaman antikristus gitu loh, Kak. Zaman kekuasaan antikristus, katanya tuh kalau di akhir zaman nanti akan ada rapture, terus habis itu orang-orang yang percaya Kristus itu akan diangkat gitu. Terus yang akan berkuasa itu nanti antikristus dengan simbolnya 666 gitu. Jadi mereka merujuk ke Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ada juga Matius 24 ayat 21 Matius 24 ayat 21, baru Wahyu 7 ayat 14. Oke, kita bahas satu-satu. Pada zaman akhir itu kapan sih, Kak? Coba baca Ibrani 1 ayat 2. Zaman akhir itu ya dari zamannya para rasul sampai sekarang. Itu zaman akhir. Dari zaman Yesus itu inkarnasi itu sudah zaman akhir ya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2 ya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi-nabi. Pada zaman akhir ini, zaman akhir itu ya zamannya waktu Yesus itu inkarnasi. Coba baca Ibrani 1 ayat 2-nya. Jadi zaman akhir itu gimana, Kak? Zaman kapan, Kak? Zaman penganiayaan itu Yesus sudah dianiaya. Para rasul sudah dianiaya. Berapa, Kak? Bentar, Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Jadi zaman akhir itu ya zamannya Yesus. Dari Yesus itu inkarnasi itu akhir. Coba dibaca. Ya, Kak, nanti aku baca soalnya nanti Itu tadi bacanya seperti itu ya. Kurang lebih begini ayatnya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara para nabi. Pada zaman akhir ini Dia menetapkan anaknya yang tunggal yang berhak mewarisi segala sesuatu. Jadi zaman akhir itu apa? Kapan, Kak? Zaman dimana Yesus itu sudah inkarnasi. Itu zaman akhir. Kamu kira zaman kapan? Nah, makanya rasul-rasul itu dulunya berpikir ya, mereka itu tidak menuliskan semua pengajaran Yesus karena mereka sebentar lagi mungkin Yesus itu akan datang gitu kan. Pada zaman akhir. Jadi zaman akhir itu ya sejak masa gereja sampai sekarang ini. Apakah zaman itu sudah ada penganiayaan? Sampai detik ini kita jadi aniaya. Gereja itu sudah mengalami aniaya dari abad 1. Salah satu martir pertama yang percaya kepada Yesus yang mengalami aniaya itu adalah Stefanus. Ada di dalam Alkitab. Dia dirajam sampai mati karena kesaksiannya melihat Tuhan Yesus itu berdiri di sebelah kanan Sang Bapa. Terus masalah rapture, tribulasi ini, makanya saya bilang ini ajaran sesat. Jangan dipercaya lagi. Tidak seperti itu yang diajarkan Rasul. Jadi kita itu hanya berpatokan kepada apa yang diajarkan para Rasul karena Yesus sendiri mengutus para Rasul untuk memuridkan kita dan untuk membaptis kita serta melakukan apa yang diajarkannya. Jadi, kalau masalah rapture yang Anda bawa tadi di Matius, 1 orang dibawa, 1 orang ditinggalkan. Yang dibawa itu bukan diangkat. Dibawa belum tentu diangkat. Saya bawa ini. Apakah artinya terangkat ke surga? Tidak. Jadi bahasa Indonesia juga harus kita pahami dengan benar. Rapture itu tidak ada. Bahkan di dalam 1 Tesalonika atau 2 Tesalonika. Itu adalah penghiburan yang dilakukan Rasul Paulus untuk orang-orang jemaat di Tesalonika yang saat itu kehilangan anggota keluarganya, mati dan menangisi mereka secara terus-menerus.
Lalu Rasul Paulus itu memberikan penghiburan. Mereka itu, bukan kita dong ya. Mereka itu sudah ada di Firdaus. Dan kita juga yang masih tinggal di dunia ini nanti juga kita menyongsong mereka. Artinya kita juga akan mengalami kematian dan kita akan berangkat bersama-sama mereka. Jadi rapture itu adalah kegagalan memahami Alkitab. Tribulasi itu adalah kegagalan orang-orang yang menafsir Alkitab karena mereka semua keluar dari gereja yang didirikan Yesus, yang sifatnya apostolik dan katolik. Itu. Lalu tentang 666. 6 itu adalah manusia, di mana manusia itu diciptakan hari ke-6. Kenapa 3? Karena 3 itu adalah simbol Allah, Allah Tritunggal. Lalu apa yang dimaksud dengan 6 atau triple 6? Manusia yang ingin jadi Allah. Semua manusia yang saat ini semuanya ingin menjadi Allah, suka menghakimi, tidak menerima Yesus sebagai kebenaran, membuat ajarannya sendiri seolah-olah dia itu adalah Tuhan Yesus. 66 itu adalah yang mengajarkan tribulasi. Kenapa? Yesus mengajar kok dia bikin ajaran baru? Dia Tuhan dong. Jadi 66 itu siapa, Kak? Semua yang menolak ajaran Tuhan Yesus. Dengan cara apa dia menolak ajaran Yesus? Dia bikin ajaran baru. Ajaran apa? Tribulasi, rapture, kacau. Jadi 66 itu siapa, Kak? Kita semua yang ingin menjadi Allah. Itu bukan ada itu konspirasi yang dicap barcode apa, bullshit. Itu konspirasi. Iya, soal cap-cap itu atau apa, cap di dahi lah, ada yang di itu tidak ya, tidak benar. Bohong itu, bohong. Nih, kalau cap di dahi cuman gini-gini doang terus kau takut. Nih gua bikin 66. Pada takut. Apa? Ini apa faedahnya? Nggak ada. Chip-chipan itu nggak ada. Teknologi itu, makanya kenapa chip, kita bisa jelaskan tentang chip atau apapun itu ya. Kenapa manusia sekarang ini lebih gila dengan teknologi? Ya, ini juga salah satu ya, kemajuan teknologi itu adalah salah satu realisasi dari antikris atau 66. Kenapa saya katakan gitu? Orang yang konsentrasinya pada perkembangan dunia, mereka akan lupa dengan Tuhan. Mereka akan meninggalkan ajaran Tuhan Yesus. Mereka lebih sibuk menyediakan waktunya, lebih sibuk menghabiskan waktunya untuk apa? Untuk kemajuan teknologi. Jadi teknologi itu adalah salah satu manifestasi dari antikris. Kenapa? Coba, 24 hours a day, 7 days a week, mereka itu bekerja untuk apa? Untuk kemajuan teknologi. Apakah mereka bekerja untuk Tuhan Yesus? No. Mereka lebih sibuk menghabiskan hidupnya untuk sesuatu yang sifatnya duniawi. Itu sebenarnya. Jadi kenapa kita itu harus kembali kepada ajaran yang apostolik supaya kita jangan menuhankan dunia ini. Semua orang itu gila dengan dunia ini. Gila mobil, gila teknologi, gila apapun itu. Kenapa? Karena mereka itu, apalagi anti-aging, ya. Karena mereka itu apa? Lebih mengasihi dirinya dibandingkan Allah. Sementara, ya gila duit. Sementara Yesus bilang apa? Kalau kamu lebih mengasihi ibumu, kamu tidak layak bagiku. Kamu harus lebih mengasihi aku daripada bapakmu, ibumu, anakmu, adikmu, siapapun itu. Nah, apalagi yang gila iPhone. Itu. Oke, Kak. Kak, boleh terakhir tanya. Yang bilang gua gila Ducati nggak ada ya, gua hajar lo ya. Silakan. Terakhir, kalau ada hamba Tuhan terus mengatakan dia mendapat penglihatan begitu, terus dia menyampaikan sih, tapi menyampaikannya secara umum gitu, tidak secara spesifik. Apakah penglihatan itu benar adanya atau kenabian begitu? Itu apakah masih ada di zaman sekarang atau itu hanya gini, bisa diuji atau gimana itu, Kak? Ya. Bisa dong. Pertama begini. Tadi di dalam Ibrani itu dikatakan dia, anak Allah itu adalah ahli waris segala sesuatu. Dia adalah menjadi nabi yang terakhir. Kalau Yesus adalah nabi terakhir, ada lagi nggak nabi yang lain?
Jadi kalau ada orang yang memiliki, sebentar. Jadi kalau ada orang yang mengaku memiliki penglihatan, siapa dua orang saksinya? Kalau tidak ada saksi, penglihatannya itu tidak benar. Karena Yesus sendiri ketika dia bersaksi tentang dirinya, dia mengatakan apa? Kesaksianku tidak benar. Yesus saja mengatakan itu ya. Bentar ya, Yohanes berapa itu ya? Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Itu aja sekelas Nabi Yesus. Jadi ada lagi yang mengkonfirmasi, yaitu siapa? Bapa yang mengutus aku, dia bersaksi tentang aku. Roh Kudus yang akan kuutus, yang keluar dan datang dari Bapa, juga dia bersaksi tentang aku. Yesus aja punya dua saksi. Ketika Rasul Yohanes dapat penglihatan di Pulau Patmos, ada dua saksinya, siapa? Prokorus dan Bunda Maria. Semua tentang kesaksian. Protestanium, apa itu namanya? Itu Alkitab kita itu adalah kesaksian para nabi dan para rasul. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, ya, yang kami raba, yang kami berarti banyak kan, yang kami lihat dengan mata kami, yang kami dengar, yang kami rasakan, itu semua yang kami beritakan kepadamu. Alkitab kita itu adalah kesaksian para rasul. Lalu kalau sekarang ada yang mengaku-ngaku dapat penglihatan, siapa saksinya? Di dalam hukum Musa, hukum yang diberikan Tuhan Yesus kepada Musa, suatu perkara akan dianggap sah kalau ada 2 atau 3 orang saksi. Tanpa 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak benar, termasuk orang-orang yang mengaku dapat penglihatan. Jadi bagaimana Kak dengan orang-orang yang memiliki kesaksian seperti itu? Tidak dibolehkan. Makanya saya bilang, ada banyak orang yang naik ke room saya, Kak saya mau kesaksian. Siapa saksimu? Atas kesaksianmu siapa yang menyaksikannya? Gak bisa. Karena kesaksian pribadi itu tidak benar. Ini tolok ukurnya adalah Yesus. Kalau Yesus saja mengatakan kesaksianku tidak benar, karena aku bersaksi tentang diriku sendiri, apalagi kamu, manusia pendosa, pembohong, penipu, gila harta. Nah itu. Sebenarnya tolok ukur kita ya apa yang dijelaskan atau yang disaksikan para rasul. Kita nggak boleh keluar dari konteks itu. Gitu ya teman-teman, makanya kenapa saya itu suka banget nolak, Kak aku mau kesaksian apa? Aku mengalami begini, aku mengalami perjumpaan. Simpan dalam dirimu. Biarkan itu menjadi rema atas dirimu sendiri. Biarkan kamu berbuah atas apa yang kamu alami itu. Sebab tanpa 2 atau 3 orang saksi lain, itu tidak benar. Gitu. Bahkan ketika kita mengaku dosa kita sama Tuhan Yesus, terus kagak ada saksinya di dalam pengakuan kita, kagak benar. Jadi kita itu harus memiliki saksi. Karena kitab kita itu kitab kesaksian. Para nabi itu bersaksi. Para rasul itu bersaksi. Jadi kalau kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Yesus adalah rasulmu, kamu harus menyaksikannya. Ya, kayak si Silent Night ini ya. Dia ya Silent Night ya. Kamu bilang, aku bersaksi tiada Tuhan selain Tuhan Yesus dan Yesus adalah utusan Bapa. Kapan kau nyaksikan? Kalau nggak nyaksiin jangan bersaksi palsu. Jadi kalau kita bersaksi tapi tidak ada kita saksikan, itu namanya kesaksian palsu. Kak, apa itu saksi Yehova? Nah itu saksi-saksi palsu.